Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Mister akan kirimkan materi melalui video ini. Mudah-mudahan mewakili pembelajaran bahasa Arab. Karena kalau dengan Zoom ada kemungkinan kurang feedbacknya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi ini, silakan kalian tulis di kolom komentar atau langsung japri ke Mr. Gofur. Ini masih di bab fil maktabatil madrasah, di bab kelima. Tapi Mister akan jelaskan tentang penggunaan kalimat, ya. Kalau bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek. Ya. Di bab sebelumnya Mister telah menjelaskan al-mubtada'u wal khobar. Mubtada itu namanya subjek, ya, bahasa Indonesianya. Kemudian khobar yaitu predikat atau keterangan. Subjek selalu berada di awal kalimat dan khobar selalu mengiringi, ya. Subjek itu mubtada, ya. Sedangkan khobar adalah keterangan yang selalu mengiringi mubtada. Apabila katanya berjenis laki-laki, ya, kata mubtadanya atau subjeknya, maka khobarnya juga sama, harus berjenis laki-laki, ya, muzakkar. Dan apabila mubtadanya berjenis perempuan, ya, yang berakhiran tun, maka atau berakhiran tun atau perempuan, ya, nama seorang perempuan, maka khobarnya pun berjenis perempuan, ya, berakhiran tun biasanya. Contohnya kalian bisa lihat di berikut ini, ya, di belakang Mister. Kemudian kalian simak di halaman 56, ya, at-taraqib, ya, komposisi, ya, atau kalau dalam susunan kata lah, ya, susunan kata, yang berjudul mubtada'u muakhkhar atau khabaru muqaddam, atau bisa disebut dzarful makan. Jadi kalau mubtada di akhir, mubtada muakhkhar, atau disebut juga khabar muqaddam, khabarnya berada di awal, ya. Tadi Mister sudah menyebutkan bahwa mubtada selalu di awal. Mubtada selalu di awal. Sedangkan khabar selalu mengiringinya, di belakangnya, gitu, ya. Tapi di materi kali ini dalam kondisi tertentu berarti tidak selalu, ya. Dalam kondisi tertentu mubtada, ya, atau subjek bisa berada setelah khobar. Atau disebut mubtada muakhkhar, atau mubtada yang diakhirkan, atau subjek yang diakhirkan. Biasanya kalau kamu menuliskan bahasa Indonesia, subjeknya pasti di depan. Saya makan, saya pergi ke sekolah, dan seterusnya. Sayanya itu kan selalu di depan. Kalau misalnya di belakang nanti sebuah pertanyaan, ya. Ini kan susunan kata. Kemudian atau bisa disebut khobar yang diawalkan atau didahulukan, khobar muqaddam. Muqaddam itu artinya di awal, ya. Jadi khobarnya atau keterangannya ada di depan. Khobar, tadi khobar apa? Keterangan, ya. Sedangkan mubtada itu subjek, ingat, ya. Ini
Materinya masih nyambung di bab keempat. Khobar yang berada di awal kalimat bisa berupa jar majrur atau darful makan. Apa itu darful makan? Ya. Darful makan adalah kata yang menunjukkan letak suatu tempat. Ya. Yang menunjukkan letak suatu tempat atau kata tunjuk yang digunakan ketika menunjuk tempat atau posisi. Seperti janiba di samping, tahta di bawah, fauqa di atas, khalfa di belakang ya. Khalfa itu di belakang betul. Khalfa di belakang. Apabila setelah darful makan ada kata isim, maka kata isim tersebut berharokat kasroh atau berbentuk majrur. Jadi subjeknya atau mubtadanya jika dia adalah isim atau kata benda, maka harokatnya yang harusnya dhammah atau dhammatain itu berubah jadi kasroh. Contohnya kalian lihat khobarul muqaddam darful makan. Ya, khobarnya ada di depan. Ya, harusnya kan kelas di belakang ya kan. Kelas di belakang, maktabatun. Ya, khalfanya depan, di belakang kelas khalfal fasli ya. Jadi khalfa fasli harusnya kan al faslu berubah harokat jadi kasroh khalfal fasli ya. Jadi harokatnya berubah jadi kasroh fasli ya. Jadi mubtada muakhir. Kalau mubtadanya ada di belakang ya. Jadi menunjukkan ngasih keterangan tempat, mubtadanya di belakang. Jadi maktabatun harusnya kan subjeknya dulu nih. Karena di akhir, maka di belakang kelas ya. Berarti posisi perpustakaan itu ada di belakang kelas. Harusnya kan maktabatun khalfal fasli. Karena ini dalam kondisi tertentu, berarti menunjukkan lokasinya dulu. Di belakang kelas itu perpustakaan ya. Kemudian tahta kutubut tafsir, kutubit tafsir berarti harokatnya kasroh ya. Tahta itu di bawah, di bawah kitab tafsir adalah kitab tarikh, kitab sejarah ya. Jadi tetap harokatnya adalah kasroh setelah kata yang darful makan ini. Darful makan tuh ya tadi apa? Khalfa, fauqa, tahta, janiba. Ya. Kemudian contoh yang lain, fauqal maktabi misbahun. Fauqa di atas ya. Jadi di atas meja itu ada lampu. Janibar rafi jaridatun. Di samping rak ada koran ya. Harusnya kan koran, tapi nggak masalah ini karena menunjukkan tempat. Jadi dalam kondisi tertentu ya. Silakan kalian simak ya. Ya, mau kalau ada kesulitan, bingung segala macam ya wajar, karena bahasa Arab itu butuh ketelatenan untuk mengingat kosakatanya ya, atau mufradat ya. Mungkin ini tambahan dari Mister ya untuk darful makan ya. Darful makannya adalah khalfa, fauqa, tahta, janiba. Itu bisa disebut jar majrur ya. Kalau ada huruf jar berarti isim setelahnya itu harus berharokat kasrah ya. Setelah ini kalian bisa mengacak-acak soalnya. Kalian kerjakan soalnya untuk latihan ya. Sebelum kalian mengerjakan soal latihan, Mister akan lanjut ke bab ke-6. Waduh, langsung Mister bab ke-6. Iya, biar tidak kehabisan waktunya ya. Meskipun kalian di rumah tetap pegang buku dan mengerti maksudnya apa sih buku ini di tangan kalian itu. Kalau kalian hanya membaca-baca mungkin akan pusing, tapi kalau ada penjelasan dari
gurunya, minimal kalian akan mendapatkan pengetahuan baru insya Allah. Kita lanjut ke video selanjutnya. Mister tutup dulu untuk materi Darful Makan ya. Nanti Mister akan mencoba dengan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.